Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai materi statistika, yaitu mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Kompetensi dasar: menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata hitung atau mean, median, modus. Rata-rata hitung atau mean. Nilai rata-rata disebut dengan istilah rata-rata hitung atau mean. Rata-rata dihitung dengan cara membagi jumlah seluruh nilai data dengan banyak data. Dirumuskan dengan X bar sama dengan jumlah XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N dibagi dengan N, di mana X barnya adalah rata-rata dan jumlah XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N adalah jumlah seluruh nilai data. Nah, jumlah seluruh nilai data ini dari data pertama hingga data terakhir itu kita jumlahkan, dan N-nya adalah banyak data. Perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 8. Berapakah rata-rata nilai ulangan harian matematika siswa kelas 8? Rumus yang akan kita gunakan untuk mencari rata-rata adalah X bar sama dengan jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. FI di sini adalah frekuensi dan XI-nya adalah nilai. Jadi, pertama-tama kita akan mencari jumlah FI dikali XI-nya dengan cara kita mengalikan nilai atau XI data pertama yaitu 55 dengan FI atau frekuensi dari 55 adalah 4. Jadi, FI dikali XI 4 dikali 55 adalah 220. Dan data yang kedua adalah 6 dikali 65 adalah 390. Untuk data selanjutnya menggunakan cara yang sama, FI dikali XI, sehingga diperoleh jumlah FI dikali XI sama dengan 2265. Sedangkan untuk jumlah FI-nya atau jumlah frekuensinya adalah 30. Jadi, X bar sama dengan 2265 dibagi 30 sama dengan 75,5. Jadi, rata-rata nilai ulangan harian matematika siswa kelas 8 adalah 75,5. Median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jika banyak data ganjil, median data terletak tepat di tengah-tengah data sehingga mediannya merupakan nilai data terletak tepat di tengah-tengah. Perhatikan contoh berikut. Data berat badan 7 siswa dalam satuan kilogram, yaitu 50, 40, 45, 52, 48, 45, dan 42. Untuk langkah pengerjaannya, data tersebut kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar, sehingga diperoleh data 40, 42, hingga ke yang terbesar yaitu 52. Ternyata, setelah data diurutkan, letak mediannya adalah pada data keempat, yaitu 45. Jadi, median untuk data ganjil dirumuskan dengan median sama dengan nilai data ke buka tutup kurung N ditambah 1 dibagi 2 tutup kurung. N adalah jumlah data. Jumlah data berat badan 7 siswa itu adalah 7, jadi
7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4. Mediannya ada pada data keempat. Selanjutnya adalah data tinggi badan 8 siswa dalam satuan cm. Berikut adalah contoh data genap, yaitu 154, 156, 158, 150, 152, 157, 150, dan 155. Untuk langkah pengerjaannya sama, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, sehingga diperoleh data 150, 150, 152, sampai ke yang terbesar yaitu 158. Nah, letak median untuk data tinggi badan 8 siswa ini adalah pada data keempat dan data kelima. Terletak di antara data keempat dan data kelima itu adalah letak mediannya. Sehingga median sama dengan 154 ditambah 155 dibagi 2 sama dengan 154,5. Jadi, median tinggi badan siswa adalah 154,5 cm. Rumus yang akan digunakan untuk banyak data genap yaitu dirumuskan dengan median sama dengan 1/2 buka tutup kurung nilai data ke N dibagi 2 ditambah nilai data ke buka tutup kurung N dibagi 2 ditambah 1 tutup kurung. Perhatikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 8A. Tentukan median nilai siswa. Sebelum kita mencari mediannya menggunakan rumus, langkah pertama yang akan kita gunakan adalah mencari frekuensi kumulatif dari data tersebut, yaitu untuk nilai 50 yang memiliki frekuensi 3 memiliki frekuensi kumulatifnya 3. Sedangkan nilai 60 yang memiliki frekuensi kumulatifnya 11 itu diperoleh dari frekuensi 1 ditambah frekuensi 2, 3 ditambah 8 sama dengan 11. Untuk nilai 70, memilih frekuensi 6 dan frekuensi kumulatifnya adalah 11 ditambah 6 sama dengan 17. Atau kalian bisa menambahkan frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3, yaitu 3 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 17. Begitu juga untuk data selanjutnya. Sehingga diperoleh untuk nilai 100 memiliki frekuensi 3, frekuensi kumulatifnya adalah 30. Banyak data adalah N sama dengan 30, berarti ini adalah data genap. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah median sama dengan 1/2 buka tutup kurung nilai data ke N dibagi 2 ditambah nilai data ke N dibagi 2 ditambah 1 sama dengan datanya adalah 30. Jadi 1/2 dikali nilai data ke 30 dibagi 2 ditambah nilai data ke 30 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali nilai data ke 15 ditambah nilai data ke-16. Data ke-15-nya adalah 70 dan nilai data ke-16-nya adalah 70. Jadi 1/2 dikali 70 ditambah 70 sama dengan 70. Karena 70 ditambah 70, 140 dibagi 2 sama dengan 70. Jadi median data adalah 70. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling banyak. Perhatikan contoh berikut, nilai ulangan harian matematika siswa kelas 8. Dari data tersebut, diketahui bahwa nilai 65 adalah memiliki frekuensi paling banyak yaitu 6. Jadi,
Modus nilai siswa adalah 65 dikarenakan frekuensi tertingginya yaitu 6. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai ukuran pemusatan data, sekarang kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan data, kuartil, simpangan kuartil, dan jangkauan antar kuartil. Jangkauan data. Jangkauan atau rentang adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai data terkecil. Dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurang X minimal, di mana R adalah jangkauan, X maksimalnya adalah nilai data terbesar, dan X minimal adalah nilai data terkecil. Selanjutnya, kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat 3 nilai yang disebut kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, kuartil ketiga atau Q3. Q2 atau median terletak di tengah-tengah data. Q1 terletak di antara X minimal dan Q2. Sedangkan Q3 terletak di antara Q2 dan X maksimal. Langkah-langkah menentukan nilai kuartil. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil. Yang kedua, menentukan nilai kuartil menggunakan rumus berikut. Untuk kuartil 1 atau kuartil pertama, Q1 sama dengan nilai data ke-1/4 buka tutup kurung N ditambah 1 tutup kurung. Q2 sama dengan nilai data ke-2/4 buka tutup kurung N ditambah 1 tutup kurung. Kuartil 3 sama dengan nilai data ke-3/4 buka tutup kurung N ditambah 1 tutup kurung. Dengan N adalah banyak data. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Dengan rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1. Atau hamparan sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Dengan rumus QD sama dengan 1/2 dikali H sama dengan 1/2 dikali buka tutup kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung. Perhatikan contoh soal berikut. Berikut nilai ulangan IPA dari 2 siswa kelas 8. Tentukan jangkauan data. Yang kedua, nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang ketiga, jangkauan antar kuartil data. Dan yang keempat adalah simpangan kuartil data. Sebelum kita mencari jangkauan data, terlebih dahulu kita mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah disajikan dalam tabel, kita mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu, di mana untuk nilai 60 memiliki frekuensi 5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 5. Untuk nilai 70 memiliki frekuensi 5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 10. Diperoleh 10 dari 5 ditambah 5, yaitu F1 ditambah F2 atau frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 sama dengan 5 ditambah 5, yaitu 10. Untuk nilai 80, frekuensinya adalah 7 dan frekuensi kumulatifnya adalah 17. Diperoleh dari frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 17 sama dengan 17. Begitu juga untuk mencari frekuensi data selanjutnya. Setelah diperoleh data dalam tabel tersebut, kita mencari jangkauan datanya, di mana dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurang X minimal sama dengan
X maksimalnya adalah 100 dan X minimalnya adalah 60. Sehingga 100 dikurang 60 sama dengan 40. Jadi jangkauan data adalah 40. Selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk mencari nilai kuartil, digunakan cara yang sama, namun dengan rumus yang berbeda, di mana pada data tersebut banyak datanya adalah 20. Jadi untuk kuartil 1 sama dengan nilai data ke 1/4 buka tutup kurung N ditambah 1 tutup kurung sama dengan 1/4 buka tutup kurung 20 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 1/4 dikali 21 sama dengan 5,25. 5,25. Data kuartil 1 terletak antara data ke-5 dan 6. Nilai kuartil 1 terletak antara data ke-5 dan ke-6. Kuartil 1 sama dengan data ke-5 ditambah 0,25 buka kurung X6 atau data ke-6 dikurang data ke-5 tutup kurung sama dengan data ke-5 adalah 60. Jadi 60 ditambah 0,25 dikali 70 dikurang 60 sama dengan 60 ditambah 0,25 dikali 10 sama dengan 60 ditambah 2,5 sama dengan 62,5. Nah, sekarang kita mencari nilai kuartil 2. Kuartil 2 sama dengan nilai data ke 2/4 buka tutup kurung N ditambah 1 tutup kurung sama dengan 2/4 dikali 20 ditambah 1 sama dengan 2/4 dikali 21 sama dengan 10,5. Untuk nilai kuartil 2 terletak antara data ke-10 dan data ke-11. Kuartil 2 sama dengan data ke-10 ditambah 0,5 dikali data ke-11 dikurang data ke-10 sama dengan 70 ditambah 0,5 dikali 80 dikurang 70 sama dengan 70 ditambah 0,5 dikali 10 sama dengan 70 ditambah 5 sama dengan 75. Nah, sekarang kita akan mencari nilai kuartil 3 menggunakan rumus nilai data ke 3/4 buka tutup kurung N ditambah 1 tutup kurung sama dengan 3/4 dikali 20 ditambah 1. Oh iya, N ini adalah banyak data. Dari data tersebut, banyak datanya adalah 20. Jadi, 3/4 dikali 20 ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 21 sama dengan 15,75. Untuk nilai kuartil 3 terletak di antara data ke-15 dan data ke-16. Kuartil 3 sama dengan data ke-15 ditambah 0,75 dikali data ke-16 dikurang data ke-15 sama dengan 80 ditambah 0,75 dikali 80 dikurang 80 sama dengan 80 ditambah 0,75 dikali 0 sama dengan 80 ditambah 0 adalah 80. Jadi nilai kuartil 1 sama dengan 62,5, kuartil 2 sama dengan 75, dan kuartil 3 sama dengan 80. Nah, yang ketiga kita akan mencari jangkauan antar kuartil data. Dengan rumus hamparan atau H sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kuartil 3 tadi diperoleh adalah 80, sedangkan kuartil 1-nya adalah 62,5. Jadi, 80 dikurang 62,5 sama dengan 17,5. Jadi, jangkauan antar kuartil data adalah 17,5. Nah, yang terakhir, kita akan mencari simpangan kuartil data, yaitu dengan rumus QD sama dengan 1/2 dikali hamparan sama dengan 1/2 dikali 17,5 sama dengan 8,75.
Jadi, simpangan kuartil data adalah 8,75. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.